Jadi mungkin ini juga bisa dipakai buat teman-teman ketika tadi kan kita sempat ngobrolin soal passion sebagai makanan jiwa dan skill sebagai makanan buat tubuh fisik gitu. Kalau teman-teman mau menjadikan hobi atau passion sebagai part of skill yang memang menjadi pemberi penghidupan gitu, pastikan tadi 3 hal. Kamu suka nggak ngelakuinnya? Kamu terbaik nggak di bidang itu? Lalu ngasih duit yang bagus apa enggak? Oke, catat ya teman-teman ya. Catat. Hai teman kunci, selamat datang di Cerita Kunci. Hari ini aku ditemani oleh Bentara Bumi. Hai Kak Bum, apa kabar? Kabar baik Bunga. Bunga apa kabar? Kabar baik. Nah, kita tuh terakhir ketemu pada saat kelas Kaizen Writing sama Dewi Lestari, ya kan? Nah, kira-kira gimana nih? Masih sibuk tulis menulis atau gimana? Tulis menulisnya sebenarnya udah cukup lama tidak dilakukan gitu. Jadi salah satu niat ikutan kelas Kaizen Writings tuh biar ada semangat nulis lagi gitu. Dan ternyata setelah Kaizen Writings ada grupnya Smooth Kaizen, kumpulannya alumni Kaizen Writings gitu. Dan di sana ternyata banyak sekali grup-grup di mana tiap grupnya memberikan tugas gitu, tugas nulis dengan deadline gitu. Jadi ya akhirnya terpicu lagi untuk nulis gitu, dan ya aku punya deadline menulis beberapa hari ke depan. Oke, jadi nggak pasif ya, jadi tetap menulis tetap gitu ya. Dipaksa buat nulis. Oke, nah sekarang kesibukannya apa aja nih yang menyita hari-hari Kak Bum? Aku self-employed di bidang digital. Digital marketing, tapi spesifikasiku ngurusin influencer sama troopers gitu. Kalau influencer mungkin bahasanya sekarang sebutannya key opinion leader gitu. Influencer, lalu ya si troopers itu sendiri gitu. Aku ngerjain. Si troopers ini apa bedanya sama influencer? Kalau troopers adalah netizen yang kami hire sebagai netizen itu sendiri gitu. Jadi mereka membantu kami menyuarakan atau ya mengamplifikasi sebuah campaign gitu, sehingga ada percakapan di situ, lebih ramai gitu, lebih orang lebih ngelihat keseruannya gitu. Oke. Kenapa sih kamu pilih self-employed di bidang digital? Pertanyaan menarik. Jadi saya punya seorang teman yang kebetulan bersedia jadi business coach gitu. Dan akhir tahun lalu dia bertanya 3 hal ke aku. Bumi, coba cek dari kegiatanmu 3-6 bulan terakhir, mana hal yang masuk ke 3 hal ini. Yang pertama adalah hal yang kamu senang melakukannya. Ketika kamu melakukannya kamu joyful dan ini tidak perlu menghasilkan uang. Lalu yang kedua adalah hal yang menghasilkan uang, hal yang menghasilkan keuntungan buat kamu. Lalu yang terakhir adalah hal di mana kamu paling bagus di situ. Gitu. Kamu paling oke di situ. Tidak perlu mikirin soal uang ya, tapi kamu emang paling bagus di situ. Waktu itu lama banget, bahkan PR aku kerjain sampai sekarang gitu. Tapi di titik ini gitu ya, ketika ngelihatin, wait, as I said before, I have a happy problems with my projects gitu. Kayak tiba-tiba kok kayak bendungan Katulampa nih, banyak banget project berdatangan gitu kan. Terus aku ngobrol lagi sama si business coach ini dan dia bilang, well, you're thinking 3 hal itu. Kamu suka melakukannya, kamu bagus atau kamu terbaik di bidang itu. Kalau ada hubungannya sama troopers, orang akan cari kamu gitu. Lalu yang terakhir itu memberikan good money. Jadi I'm really happy with my life gitu, karena akhirnya aku menemukan bisa menyatukan 3 hal ini gitu. So ya akhirnya kenapa setelah 2019 memutuskan gak ngantor, lalu memutuskan di 3 tahun aku belajar gini-gini, ternyata gue balik lagi ke digital gitu. Tapi kali ini mungkin dengan perspektif yang lebih baru, dengan semangat yang lebih baru, dan I'm really hopeful and
I'm really hopeful for the future, and semoga setelah ini segalanya jauh lebih menyenangkan lah buatku. Oke, dan memenuhi 3 kriteria itu Betul. ya. Jadi mungkin ini juga bisa dipakai buat teman-teman ketika tadi kan kita sempat ngobrolin soal passion sebagai makanan jiwa dan skill sebagai makanan buat tubuh fisik gitu. Kalau teman-teman mau menjadikan hobi atau passion sebagai part of skill yang memang menjadi pemberi penghidupan gitu, pastikan tadi 3 hal. Oke. Kamu suka nggak ngelakuinnya? Kamu terbaik nggak di bidang itu? Lalu ngasih duit yang bagus apa enggak? Oke, catat ya teman-teman ya. Catat. Nah, Kak Bum, kenapa sih kamu nggak menjadikan tulis-menulis itu profesi utama kamu gitu? Kan katanya banyak yang bilang gitu ya, ketika kita bekerja dengan hobi itu kita kayak it's a dream job gitu loh. Pertanyaan menarik. Dulu memang mungkin punya cita-cita ya jadi penulis. Dulu waktu muda. Tapi pengalaman mengajarkan gitu ya emang udah tua juga gitu bahwa hobi itu buatku kayak sesuatu yang menyenangkan hatiku. Kayak makanan buat jiwaku. Gitu. Jadi kalau ngelakuin hobi, outputnya adalah perasaan senang. Ada joy, ada happy, ada hal-hal lain kayak bahkan mungkin rasanya kerasa di tubuh gitu, kayak hatinya menghangat atau hatinya penuh, badannya kayaknya excited banget gitu. Puas ya. Puas, yes, ada perasaan puas juga. Nah, kalau hobi dijadikan mata pencaharian begitu, of course kalau kita ngomongin mata pencaharian kan ngomongin kebutuhan ya. Dan makin tua kebutuhan juga makin besar gitu, tanggung jawab juga makin besar. Dan saya tidak memungkiri ada orang-orang yang bisa menjadikan hobi mereka sebagai mata pencaharian. Tapi ketika membebani hobi dengan nominal tertentu, itu rasanya jadi berat gitu. Dan si hobi ini udah jelas-jelas gitu ya, makanan buat jiwa gitu. Sehingga saya temukan bahwa ya makanan buat tubuh, benar-benar makanan yang butuh buat dimakan tidak dicari dari hobi, tapi dikumpulkan atau di-upgrading melalui skill gitu. So your skill become your expertise gitu, dan dari situ kamu bisa ngasih makan tubuhmu yang fisik gitu. Tapi si hobi, mungkin kita juga nyebutnya passion gitu ya, itu bensin buat jiwa. Dan itu 2 hal yang gak pengen aku satukan gitu. Aku pengen tetap dapat kebahagiaan dari si hobi melakukan hobi itu. Tapi aku juga tetap bisa mendapatkan kebahagiaan dari apa yang aku kerjakan sebagai pekerjaanku sehari-hari. Bukan berarti ini gak mengembirakan gitu. Dan adalah orang yang beruntung bisa menemukan 2 hal ini jadi satu gitu. Si passionnya, lo ngerjain passionnya seneng, lo ngerjain skill lo juga happy gitu Bung. Oke, jadi kalau Kak Bum sendiri memposisikan hobi itu berarti sebagai apa? Sebagai cara kita membangun resiliensi. Cara kita membangun diri kita sendiri untuk bisa bangkit ketika kita lagi gak oke. Jadi hobi menjadi salah satu toolsnya ya? Iya, hobi jadi salah satu toolsnya. Resiliensi itu gaya lenting gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman googling gitu ya, resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit ketika menghadapi masalah tertentu gitu. Dan kita semua punya itu, Bung. Jadi bukan cuman aku saja atau kamu saja atau orang-orang dengan skill tertentu, tidak semua orang sebenarnya punya resiliensi dalam dirinya gitu. Yang membedakan adalah ada yang mungkin punya daya yang kuat atau tinggi, ada yang cukup rendah gitu. Jadi sebenarnya resiliensi pun bisa dibangun gitu, bisa ditumbuhkan, bisa dilatih juga, bisa gitu dilatih ya? kayak otot gitu. Karena tadi kan kalau aku ngeliat kayak lenting, sesuatu yang kalau melenting itu kan berarti atau daya pegas itu kan butuh tekanan dulu. Iya betul. Butuh tekanan baru dia kembang gitu kan. Kalau nggak ada masalah ya nggak bisa ini gitu. So sebenarnya kita membutuhkan masalah juga untuk selain ya berkembang, ya itu tadi melatih daya resiliensi kita untuk bertumbuh
Gitu. Dan hobi buatku jadi salah satu cara untuk aku mengasah itu gitu. Oke, berarti ini juga bisa menjadi cara untuk mendiscover diri sendiri. Pada akhirnya iya sih, karena kita nggak mungkin ngelakuin sesuatu yang nggak kita suka. Iya. Gitu kan? Kita nggak mungkin happy ngelakuin sesuatu yang mungkin orang lain suka, tapi kita nggak suka gitu. So ya udah, discovery memang akhirnya jadi kata-kata yang tepat, karena bukan berarti dia dari ada jadi nggak ada ya. Dia sudah ada tapi perlu ditemukan gitu. Menemukannya gimana? Ya tadi kita salah coba. satunya kita coba, kita cek si hobi ini tadi salah satunya ya. Salah satunya adalah gitu. Oke. Kalau gitu mau tahu dong, how many ways you got selain menulis, kira-kira apa lagi? Ketika akhir 2019 aku memutuskan nggak ngantor lagi, waktu itu tuh nggak tahu mau ngapain. Jadi yang aku lakukan adalah ya serabutan sana sini gitu. Aku nerbitin buku puisi, aku jadi tarot reader, tapi tarot reader sudah aku lakukan dari 2014, 2015 atau 2016 ya. Sudah beberapa tahun lah. Lalu aku belajar tentang konseling. Ada di workshop yang aku ikuti, aku belajar tentang meditasi. Aku belajar tentang psikoterapi, namanya ada brain spotting. Jadi semacam teknik psikoterapi untuk menangani trauma melalui pandangan gitu. Lalu yang terakhir, enggak terakhir. Lalu tahun lalu aku belajar yoga. Jadi aku sekolah yoga di Bali 5 minggu. Wow. Terakhir ya kunci. Dan aku menemukan kayak dari 2021 atau dari 2020 ya, tiap tahun tuh aku belajar. Ada kelas yang aku ikutin gitu kayak. Terus baru sadar pas ikutan kunci gitu kayak. Oh tahun ini jatah belajar gue udah ya gitu. Maksudnya gue udah ngelakuin gitu, tinggal mungkin tahun depan nggak tahu belajar apa lagi gitu. Tapi aku suka sekali belajar. Itu sih salah satu cara aku untuk menemukan apa yang aku suka. Berarti kamu nih benar-benar spirit to learn-nya gede ya. Kamu tuh ngulik banget ya. Dan yang kamu pelajari aku lihat ya beragam juga gitu ya. Yoga juga gitu. Nggak hanya tertutup cuman yang kaitannya sama nulis, sastra dan lain sebagainya gitu. Iya ya. Ya kayaknya ya. Aku juga kurang tahu kan. Maksudnya aku selalu ngikutin apa yang aku intuisiku lagi, aku pengen belajar ini aku belajar itu ikutin, gitu. Terus ikutan gitu. Terus kamu awalnya kenapa bisa jadi suka banget sama nulis? Ini agak-agak sedih mulainya sedih sebenarnya gini. Aku tuh dulu anak yang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, dan aku dulu curhatnya of course kayak anak tahun aku sebut tahunnya nggak ya anak zaman itulah ya. Anak buku harian kan sama kayak gue. Anak buku harian yang pakai gembok nggak? Iya, gue juga. Gua nggak, alhamdulillah. Berarti lebih senior ya. Bukan gitu, karena emang gue nggak suka aja. Tapi ya, nah itu kamu pakai gembok kan? Iya. Aku punya diary nggak digembok. Dibaca sama ibuku. Terus agak-agak gimana gitu rasanya, walaupun aku paham, tapi itu membuat sebuah ketakutan tersendiri, sehingga dari situ mulailah menulis puisi. Karena dengan berpuisi aku bisa bercerita tentang apa yang aku rasakan, atau mungkin zaman dulu adalah gua ngecengin siapa gitu. Tapi orang nggak tahu itu siapa. Iya, lebih tersiratkan bahasanya. Betul. Jadi pas lihat, gue tahu ini buat siapa, tapi kan orang lain nggak tahu. Dan itu jadi semacam caraku gitu, coping mekanismku untuk berekspresi, untuk mengeluarkan perasaan-perasaan yang hadir di dalam tubuhku, di dalam hatiku gitu. Ya aku bikinlah puisi itu. Nah, aku penasaran soal Rumah Suar. Nah, boleh nggak sih diceritain? Nah, itu sebenarnya tinggal ngelanjutin pertanyaan tadi sih sebenarnya, cerita aja. Jadi kayak itu kejadiannya SMP kalau nggak salah. So SMA aku mulai nulis puisi. Rumah Suar adalah buku curhat sebenarnya. Yang ditulis selama 20 tahun. Jadi kalau teman-teman nanti iseng gitu ya, beli bukunya gitu, itu puisi pertamanya tahun 2003. Bagiku makna Rumah Suar itu adalah ya, itu jadi teman seperjalanan
gitu. Buat teman-teman yang mungkin melalui periode-periode gelap yang sama. Aku tidak pernah meniatkan Rumah Suar ini jadi buku panduan atau jadi kayak gue mesti gini ya. Enggak, itu bukan fungsinya Rumah Suar. Tetapi aku berharap orang-orang yang membaca itu mereka kayak menemukan teman. Ada ya orang yang ngalamin mirip sama aku. Sama saya. Dan kalau sekarang mungkin mereka melihatku sekarang dan kayaknya aku agak lebih oke lah dari dulu gitu. Adalah kelihatan progresnya gitu ya. Aku harap itu juga bisa memberikan mereka harapan gitu. Bahwa kayak it getting better ya. Oh ternyata bukan berarti kalau gua ngalamin ini tuh akhir dunia ya gitu. So itu sih. Rumah Suar tuh tadi kamu cerita sedikit jadi panjang, sorry. Enggak apa-apa. Tapi itu basically itu spiritnya Rumah Suar, jadi teman seperjalanan. Gitu. Karena dia juga merangkum gejolak setiap stage of life ya yang berbeda-beda. Iya, dan itu kayaknya bukan gua aja sih yang ngerasain. Iya. Kebetulan aja gua bisa mewujudkan itu jadi puisi gitu. Oke, tadi kan kamu sempat menyinggung perihal depresi dan lain sebagainya gitu ya. Berarti menulis itu menjadi salah satu cara kamu buat bertahan ya? Salah satu cara dan mungkin yang paling utama sih buat bertahan. Dan ya saya mungkin nggak ada di sini kalau nggak ada tulisan gitu. Saya bahkan mungkin saya bikin sebuah puisi dan kebetulan puisi ini juga yang dilihat sama Teh Dewi Lestari dan dia membacakan dan memberikan apa ya istilahnya kalau di buku ada testimoni segala macam, review or something. Puisi itu tentang puisi sebagai cara bertahan hidup gitu ya, atau cara aku bertahan selama ini ya. Puisi itu juga yang dinotis sama Teh Di gitu. So ya aku menyimpan beragam milestone hidupku dalam puisi. Melalui puisi. Dan salah satunya di dalam Rumah Suar itu ya. Itu adalah inti keseluruhannya Rumah Suar. Oke, aku mau sekarang kita tes dulu deh Kak Bum ya kan? Harus ya. Ya kan, kita ada sesuatu di sini ya kan, biar kita relax dulu ya kan. Kamu relax, aku enggak. Oke, silakan diambil satu. Apa yang harus aku lakukan dengan ini? Kamu gampang aja, cuman tinggal baca aja arahannya. Apa ya? Geng. Oke. Dapat apa tuh? Waduh, berat. Pasti suka ini dapatnya sanubari. Sanubari. Oke, dari satu kata itu coba buatkan puisi. Astaga. Gak gini juga, kenapa sanubari ya? Ngelunjak ya. Sanubari. Ini langsung dibacain gitu. Iya. Aduh. Seumur-umur belum pernah ada dicoba ini. Oke, selalu ada yang pertama dan yang pertama dikunci. Sanubari. Satu kata untuk hati, satu kata untuk dua kaki, satu kata untuk sepanjang hari, satu kata dibaca saat tengah hari, satu kata dinikmati saat malam hari. Lalu jadi satu puisi penuh di dalam sanubari. Dapat ya? Oke, dapat. Emang beda guys, ya kan? Kita beda, ya kan? Aduh, kalau kita tuh ngasih kata, kita udah tahu nih, udah pasti gampang kalau buat Kak Bum sih. Ya udahlah ya, nanti aku masih ingat nggak itu puisinya? Asal jangan disuruh ulang ya, aku lupa. Aduh. Nah, kita kembali lagi. Menurut Kak Bum, seberapa penting sih belajar? Aku dulu pernah tahun berapa ya, aku lupa. Di waktu aku kan besar di Bandung ya. Aku lahir di Surabaya tapi besar di Bandung, dan ada satu toko buku yang kecil namanya Tobucil, toko buku kecil, dan mereka punya klub belajar di sana. Aku sempat berpikir, apa jadinya kalau kita nggak boleh mikir dan nggak boleh nulis gitu? Ada pertanyaan fasilitator yang gitu. Gimana rasanya kalau kalian tidak bisa menulis dan tidak diperbolehkan berpikir? Terus gue yang kayak, apa jadinya ya? Mendingan gue nggak usah ada gitu. Karena aku tuh sebenarnya anak yang seneng sekolah gitu loh, dapat tugas gitu, disuruh walaupun mungkin kalau baca sekarang udah nggak terlalu, tapi aku suka sekali belajar yang terstruktur. Makanya juga salah satunya ikutan kunci gitu, Kaizen Writings gitu.
ngomong-ngomong belajar ya, ngomong-ngomong kunci gitu ya. Nah sekarang itu kita lagi ada sebuah tema gitu ya. Mungkin bahkan kita bilangnya nafas baru gitu ya. Asik. Ala-ala Kak Bum ya kan. Nah kita sebutnya memulai perubahan gitu ya. Nah ada nggak sih proses dalam siklus hidup Kak Bum gitu yang berkaitan dengan memulai perubahan? Kayaknya hidupku tuh always perubahan gitu. Kayak apa ya, kalau diinget-inget tuh sebenarnya kalau diinget-inget mah ngenes ya, karena itu bukan hal yang menyenangkan gitu. Tetapi manusia memang tercipta tidak suka sama perubahan karena buat mereka perubahan itu nggak aman gitu. Tapi entah ini sayang atau entah ini beruntung gitu, aku diberi siklus hidup yang tidak henti-hentinya membuatku perlu beradaptasi dengan perubahan. Bahkan bukan cuman menghadapi siklus hidup gitu, tapi aku dihadapkan pada diriku yang berbeda, sehingga maksudnya berbeda itu adalah aku punya jalan hidup yang berbeda seperti orang kebanyakan, sehingga caraku melihat diriku sendiri pun perlu berubah. Kalau orang mungkin udah jelas tracknya, oh kalau gue mah nggak bisa gitu. Dan semakin lama aku fokus sama atau semakin lama aku tidak mau menerima si perubahan itu, semakin aku tersiksa gitu. So basically hidupku tuh kayak penuh perubahan sampai tahun lalu mungkin ya. Salah satu aku punya beberapa periode, aku menyebutnya tuh kiamat kecil lah ya, atau bom atom gitu. So kayak ada momen-momen di mana aku merasa aku kehilangan semuanya gitu, dan aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Kayak ini udah sangat masif sehingga kehilangannya sudah cukup masif pada setidaknya menurutku di saat itu, sampai kayak gue nggak tahu lagi nih gue mesti ngapain nih. Tapi kayaknya kalau dari pengalaman bisa-bisa aja tuh lewat. Oh ternyata gue bisa ya lewat gitu. Kalau sekarang di titik ini ngelihat bagaimana teman-teman kunci hadir datang menawarkan gitu, gue ngeliat wow, setahun yang lalu aku bahkan tidak membayangkan diriku ada di sini gitu. Tapi ternyata perubahan yang dulu aku anggap sebagai bom atom karena mengubah hidupku secara drastis gitu, ternyata malah jadi jalan untukku untuk memulai sesuatu yang lebih tepat untukku. Tapi kesadarannya baru datang sekarang. Dulunya mah. Jadi ketika gitu, gejolak itu datang gitu tuh mungkin kita tidak menganggap itu hal yang indah ya. Oh iya, kalau ketika menghadapi menjalaninya mah nangis Bung. Bahkan udah sampai nggak bisa nangis gitu, karena udah capek nangis gitu. Tapi ternyata di balik kita semua punya daya resiliensi itu, dan ketika kita bisa punya coping mechanism yang tepat, coping mechanism yang mungkin sebutannya adaptif, bukan yang maladaptif, itu yang bisa bangun kita jadi lebih baik. Kita bertumbuh dari hal itu gitu. So aku beruntung, aku memiliki coping mechanism, memiliki juga support system di mana aku bisa bangkit dari keterpurukanku itu gitu. Of course itu nggak mudah, tapi aku bersyukur atas itu. Nah berarti Kak Bum ada nggak sih kira-kira tips buat teman-teman yang mungkin juga sedang struggle dalam in terms of berproses untuk ke situasi yang tidak nyaman menjadi lebih nyaman gitu? Kalau bahasanya Pinot, tahu Pinot nggak sih yang kemarin yang di Amerika sempat kena stroke dan segala macam, dia videographer gitu, dia animator segala macam gitu. Dan kemarin jadi bayangkan dia animator, dia bisa bikin segala macam dengan tangannya, lalu dia kena stroke dan bertahan dan sekarang progresnya bagus sekali. Dan dalam segala prosesnya yang berat itu, istrinya mengatakan berkali-kali yang selalu dikatakan oleh Mas Pinot sama Papin gitu, dia bilang pixel by pixel. Satu dulu gitu.
aku nggak bisa ini, aku pengen, ya udah jangan dipikirin dulu gitu, pikirin aja dulu yang sekarang deket gitu. Jendela udah dibuka belum, korden udah dibuka belum gitu, anak-anak kucing udah dikasih makan belum gitu. Kayak kita selalu mikir sesuatunya yang kayak gede gitu kan. Padahal sebenarnya yang kecil-kecil itu juga impactful gitu ya. Gitu. Oke Kak Bum, proses itu kan sebenarnya keras ya. Padahal banyak yang bilang juga healing itu enak. Kamu setuju nggak? Oke, kita perlu berterima kasih karena kesadaran atas kesehatan mental sekarang sudah cukup banyak. Iya, betul. Kita perlu apresiasi teman-teman atau siapapun yang banyak menyuarakan soal itu gitu. Tapi liburan, ya, jalan-jalan, makan enak, keliling-keliling naik motor, naik mobil gitu, itu bukan healing. Itu coping mechanism. Cara kamu untuk melepaskan beban, biar happy lagi, biar ringan lagi tubuhnya, dan balik lagi ke realita gitu. It's not healing. Kenapa bukan healing Kak Bum? Karena hal-hal tersebut tidak menyelesaikan akar masalah. Gitu. Jadi kalau kamu punya masalah apa, entah luka, entah stres, entah trauma, of course itu perasaannya bisa hilang ketika liburan, nonton konser. Tapi ketika balik lagi ke dunia nyata, masalahnya tetap ada. Makanya capek lagi. Makanya orang suka bilang, wah ada post konser blues something segala macam, atau post holiday blues. Ya karena memang kita liburannya tuh tidak menyelesaikan masalah gitu. Dan kalau mau healing ya perlu ke ahlinya. So for me there is no such thing as self healing. Juga tidak ada yang namanya healing itu enak gitu. It's an ugly process. Bukan cuman painful, capek iya, lelah iya. Wah, rasanya kayak diobok-obok gitu, segala jeroan di dalam yang nggak enak gitu, dan emang nggak enak. Tapi setelah itu, karena aku ngalamin ya, setahun terakhir aku terapi, dan terapinya masuk deep terapi gitu, namanya sand play terapi gitu. 2 minggu sekali aku ketemu dengan terapisku gitu. Itu nggak enak, tapi somehow di titik ini aku bisa ngelihat, oh wow, perubahannya beda banget ya tahun lalu aku sama sekarang. Sama yang sekarang. Dan itu tidak hanya bukan hanya perasaanku, tetapi juga dikatakan oleh orang-orang di sekitarku, tim kerjaku, teman-temanku. Kayak mereka bisa ngelihat, oh lo beda sekarang ya. Dan bedanya tuh bukan karena aku berubah ya, aku tetap jadi diriku sendiri. Tapi mungkin dengan energi yang berbeda. Dan aku kemarin baru menjalani campaign besar, paling besar yang pernah aku jalani. And gak ada itu kayak berantem sama timku gitu. Aku juga kaget, aku juga heran, tapi ternyata gue jadi lebih slow ya. Gue jadi lebih bisa ngemong ya, bisa nampung ya gitu. Jadi nggak, of course mungkin bahasanya tadi kan nggak, there's no such thing as self healing. Mungkin bahasanya bukan self healing gitu, tetapi tadi coping mechanism. Jadi teman-teman yang, aku tidak ingin bilang bahwa tapi aku journaling, aku meditasi, aku bisa. It's okay, itu hal yang bagus untuk mengenal dirimu. Meditasi, journaling itu hal yang bagus buat kenal diri kamu. Tetapi kalau kamu memang niatnya ingin membenahi luka, memulihkan luka dan trauma gitu, datang ke orang yang profesional. Dan buatku itu adalah psikolog dan psikoterapis gitu. Kalau yang lain adalah mereka bisa membantu memberikan tools resiliensi atau coping mechanism yang tadi kita bahas di depan. Dan gitu. Memang intinya healing butuh bantuan. Healing butuh bantuan. Kamu gak bisa healing sendirian. Betul. Dan aku mewakili tim Cerita Kunci, aku mau appreciate untuk kamu yang mau berproses sejauh ini dengan kesadaran yang penuh gitu ya. Dan aku juga mau kasih semangat untuk teman-teman juga yang mungkin sedang berproses atau berada dalam situasi ini gitu ya. Tetap semangat ya teman-teman, kalian pasti bisa.
Oke, lalu ceritain dong sekarang Kak Bum pengalaman belajar kamu di Kunci. Pengalaman belajar ya. Aku ingat hari pertama tuh kayak belajar lihat stand up comedy. Ini pengalaman dulu ya, belum bener-bener kayak nggak berhenti gitu ketawanya gitu, kayak dan dari situ aku ngelihat Tehdi memperlakukan kelas belajar Kaizen writing dengan sangat serius gitu. Itu semua yang diucapkan Tehdi tuh skrip. Aku yakin karena itu terlalu, dan itu memang sudah diiyakan oleh Tehdi bahwa skrip dalam artian dia menyiapkan untuk berbicara selama 2 jam penuh apa yang mau dia ajarkan tuh dia udah bikin skripnya. Itu pengalaman yang paling membekas gitu. Tapi hal lain yang menarik dari Kaizen writing selain kesiapan dan kebodoran, kelucuan Tehdi selama ngajar adalah of course yang pertama aku jadi punya struktur yang nulis tuh bisa distrukturkan ya. Nulis tuh ada teori tertulis, maksudnya ya nggak sekedar kayak gitu. Nggak sekedar kayak ya udah lo nulis aja gitu. Enggak, Tehdi tuh bisa ngasih kayak semacam peta gambaran, kalau mau nulis ya titiknya dari sini lalu berakhir di sini. Itu tuh kayak dia bisa memberikan aku itu. Yang kedua adalah yang aku ingat terakhir adalah yang tadi sama obrolan kita tadi, Tehdi menyarankan para penulis untuk memiliki pola hidup, pola gerak, pola tidur, pola makan yang baik. Karena menurut Tehdi, dan itu bilang silahkan di Google gitu ya, profesi yang paling rentan kena penyakit jiwa adalah penulis gitu. Dan aku yang kayak iya ya gitu. Dan aku ngeliat keseluruhan Kaizen writing tuh mengajarkan tentang bagaimana kita bisa bekerja dengan sehat, dengan baik, terukur, tetapi tetap bisa menghasilkan tulisan yang bagus gitu. Menuliskan tulisan yang berkualitas gitu. Dan itu yang aku dapat pembelajaran itu bahwa iya butuh struktur ya, iya butuh disiplin ya. Itu yang aku dapetin dari Tehdi dan Kaizen writing di kelas Kunci. Nah, kita udah ngobrol banyak banget ya terkait resiliensi, ada healing juga ya kan, Kaizen writing dan segala macam hal yang ini tuh bisa dibilang di episode cerita kunci ini tuh banyak banget terminologi baru gitu ya yang semoga nggak bikin bingung ya teman-teman juga gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri nih ya Kak Bum, aku pengen dong kamu share sesuatu gitu yang bikin semangat teman-teman yang lagi nonton gitu ya. Mungkin mereka sekarang lagi di situasi ingin disupport untuk bisa memulai perubahan tapi dia bingung, atau justru mereka mungkin lagi di fase yang bingung nih, gue harus kemana ya, apa nih tujuan hidup gue dan lain sebagainya. Mungkin kamu bisa share. Aku ingat dulu waktu lulus kuliah aku bingung mau ngapain, dan aku kirim email ke seorang teman di Twitter, dosen kriminologi seingatku tuh. Karena saking bingungnya, gue nanya ke banyak orang, gue mesti ngapain. Lalu dia bilang gini, Bum, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang tahu mau ngapain dan mendapat kesempatan untuk melakukan itu. Tapi bukan berarti orang-orang yang gak tahu tidak bisa berusaha untuk mencari tahu. Dan aku melakukan perjalanan dari sejak itu sampai mungkin di titik ini, ya I keep looking, I keep searching. Melelahkan, capek, merasa sendirian, ada juga fase-fase merasa tidak berguna, merasa ya terus ngapain, kayak gue gak punya alasan lagi untuk hidup gitu. Tapi gini, kalau ditanya terus yang bikin kamu bertahan sampai ini apa? Apakah menulis, apakah yoga atau apa? Terus gue bilang enggak, bukan itu. Aku gak tahu itu dari kapan. Tapi tiap aku ada di titik terendah, selalu ada suara kecil banget, kecil, lirih, pokoknya dia itu kecil banget dan rasa-rasanya kayak ada di dalam hati gitu, di dalam gitu. Kayak ketika aku nggak tahu apa-apa, ketika gue nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak bisa berpikir gitu, si suara ini akan bilang nggak apa-apa, nanti akan baik-baik aja, jalan aja terus.
Oke. Kayak aku nggak tahu. Semoga ini bukan kemudian orang mendiagnosa aku sebagai orang gila ya karena dengar suara gitu. Tapi maksudku kayak tadi makanya mungkin tidak kebetulan tadi. Iya. Kunci ngeluarinnya sanubari gitu. Nah. Merinding gak lo? Karena itu gitu. Kita Iya. nyebutnya sanubari, mungkin di Islam sebutnya kolbu gitu. Apapun, atau kalau di Kristiani mungkin ada sebutannya Roh Kudus. Aku kurang tahu, bisa jadi aku salah, tapi itu selalu ada dan selalu jadi penguat dan selalu jadi kayak apa ya? Semacam tempat yang menjawab ketika aku benar-benar nggak tahu apa-apa atau aku benar-benar nggak tahu mau ngapain. Aku percaya semua orang punya suara kecil itu selama mereka mau berusaha mendengarkan. Dan ketika itu didengarkan dan dilakukan, kayaknya bisa kok bertahan. Gitu. Susahnya bukan buat mendengar sebenarnya, tapi bukan mematikan, tapi ya mengurangi suara-suara yang lain gitu. Mungkin yang ada egonya, yang ada di kepala segala macam. Tapi ya, jadi kalau buat teman-teman yang ngerasa putus asa atau merasa kayak nggak tahu lagi mau ngapain atau mentok gitu ya, aku bisa bilang duduk diam, cari tempat hening, bisa sholat, bisa berdoa, sembahyang, lalu bertanya saja ke titik itu di tengah hati, di dalam hati itu gitu. Aku pikir itu akan langsung tahu kok jawabannya. Oh, aku mesti gini gitu. Jadi mungkin kita harus lebih peka ya terhadap diri untuk bisa mendengarkan isi hati kita gitu gak sih? We have to listen to our heart gitu kan. Karena pada dasarnya sebenarnya kita tidak benar-benar dibiarkan tersesat sebenarnya kan. Nice, yes. Kita lebih perlu mendengarkan daripada mendengar. Mendengarkan. Kita semua bisa mendengar. Gak semua orang mau mendengarkan. Karena mendengarkan butuh niat. Betul. Butuh fokus. Gitu. Jadi mari kita belajar mendengarkan si suara itu. Karena suara itu gak kemana-mana kok. Ada. Bisa terus nemenin. Gitu. Semoga ini gak dianggap mistis. Enggak, itu benar-benar real sih juga ya. Cuman terkadang memang kita ketika mungkin dihadapkan dengan masalah atau kita lupa gitu ya. Lupa, lalu suara-suara maksudnya gitu. Sekitar kita kan ini penuh banget gitu, dunia tuh berisik banget. Betul, gitu. dan mungkin lebih sering jadi menyepelekan diri. Padahal sebenarnya kan kita sudah punya toolsnya itu ya. Kata kuncinya tools ya kan. Oke, makasih banget ya Kak Bum atas obrol-obrol kita dan segala ilmu-ilmu barunya gitu ya. Dan semua buat teman-teman yang ada di rumah, makasih banget udah di sini dan mendengarkan kita ya. Semoga energi yang disampaikan oleh Kak Bum menular ya ke kalian, dan sampai jumpa lagi di cerita kunci berikutnya. Sampai ketemu teman-teman. Terima kasih. Thank you Bunga. Sama-sama.